kita berhak untuk berbahagia, kita berhak untuk bergembira. Maka salah satu cara untuk mengekspresikan kegembiraan kita, kemenangan kita, kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini adalah ekspresi kegembiraan, kemenangan, kesuksesan. Karena dalam bulan suci Ramadan kita sudah dengan susah payah mengalahkan hawa nafsu kita. Bahkan kalau di luar Ramadan, mohon maaf, kita sedikit introspeksi diri. Sholat, kadang sebagian saudara kita masih ada yang bolong-bolong. Ketika bulan Ramadan, alhamdulillah 5 waktu lengkap, bahkan disempurnakan dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kesadaran sangat luar biasa menunaikan sholat, ya, menunaikan puasa yang biasanya yaumul itsnain wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis agak berat, tantangannya berat. Tapi di bulan suci Ramadan sebulan penuh tanpa mengeluh, luar biasa kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Bahkan ketika berinfak, mohon maaf, kalau di luar Ramadan katakanlah nasi parkir aja 5.000 berat, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Seringkali kita lihat orang mau ngambil 5.000 dimasukkan lagi, ternyata diganti yang warna biru 50.000 hanya untuk parkir saja. Ini di bulan Ramadan berarti dia sukses menaklukkan salah satu sifat kronis dalam Islam. Apa sifat kronis dalam Islam? Al-bakhil. Apa itu al-bakhil? Dalam kitab Gundul nang kada barambut, kada bajanggut, ya, ndak ada barisnya, ndak ada harokatnya, apalagi terjemahan definisi bakhil. Al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Nah, ini ketika masuk ke bulan Ramadan, rata-rata sifat ini hilang. Berarti kita mampu mendidik hawa nafsu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga, ya, kekikiran dalam hatinya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Hayya 'alal falah kadang diartikan mari menuju kesuksesan, kadang diartikan mari menuju kebahagiaan. Karena setelah itu hayya 'al, ya, karena sebelumnya adalah hayya 'alas shalah, kita diajak sholat dulu. Orang yang ingin sukses, ingin bahagia, ya, ingin mendapatkan kemenangan, dia harus mendirikan sholat dengan benar. Dalam kitab fikih definisi sholat adalah ad-du'a muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Takbir, ya, berarti dia sukses, berarti dia bahagia, berarti dia menang saat itu, ya, menang mengalahkan apa saja. Kalau tadi sifat kekirian kita kalahkan, ini semua kita kalahkan, ya. Semua masalah kita anggap kecil karena kita sudah bertakbir, bersyukur kita menang mengalahkan hawa nafsu, ya. Dan kita berharap, ya, takbir ini sering kita ucapkan setiap kali kita mendapatkan kemenangan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, para perang Badar, setelah kemenangan diraih kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian berulang di tahun yang ke-8,
perang lagi. Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Kota Mekah sudah dipegang 100% kekuasaannya oleh Rasulullah SAW. Seusai perang, beliau pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita juga di bulan Ramadan, setelah usai besok tenggelamnya matahari, marilah kita bertakbir dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bersyukur karena sebulan penuh kita menang melawan ajakan hawa nafsu kita, yang kebanyakan hawa nafsu kita selalu mengajak ke keburukan. Karena di bulan Ramadan sekali mengajak ke keburukan, kita halangi, seakan-akan pintu neraka tertutup rapat untuk kita. Justru pintu surga terbuka lebar untuk kita. Maka kita berhak untuk berbahagia, kita berhak untuk bergembira. Kita ekspresikan dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ini kita tancapkan di lerung hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan dengan kalimat takbir yang sudah menancap di relung hati kita yang paling dalam, mulai saat ini kita tidak lebay lagi. Ada masalah, galau, ya, sudah kada anum lagi, ya, sudah tuha, ya, kenapa? Cilbian, andilau, apa itu? Antara dilema dan galau, banyak masalah. Nah, kalau anum-anum, ya, merenungi di pojokan, ngapain? Ya, tuh, itu galau juga umpat-umpatan, ngapain? Ah, ini cowok ulun Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Nah, makanya bikin galau. Nah, ini ya, berbagai masalah. Intinya setiap manusia mempunyai ujian masing-masing, dapat ujian musibah masing-masing, punya masalah masing-masing. Mulai saat ini jangan sampai curhat kepada Allah, ya Allah, kenapa masalahku begitu besar, kenapa musibahku begitu besar, kenapa ujianku begitu besar. Jangan sampai kita ulang lagi. Mulai saat ini kita ucapkan kepada masalah, ujian, musibah, wahai masalah, wahai musibah, wahai berbagai macam bentuk ujian, kalian sangat kecil. Aku punya Allah yang maha besar. Kalian semua kecil, kalian semua remeh. Kalau ini sudah kita amalkan, maka kita akan bahagia mulai di dunia sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan keagungan Allah dalam hati kita masing-masing, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita agungkan di atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti ditempatkan di surga Al-Firdaus, melihat wajahnya para sahabat-sahabat yang mulia, melihat wajahnya Rasulullah SAW yang sangat indah, dan puncaknya melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.